Selamat sore, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Ia membawa pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita semua. Nah, berbicara tentang acara kita selama masa Prapaskah kemarin, renungan kita mengambil tema Via Dolorosa, sebab memang kita belajar untuk menghayati pergumulan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk tiba pada kayu salib, tiba pada bukit Golgota, tiba pada titik di mana ia menyelesaikan misi yang Allah Bapa percayakan kepadanya untuk mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini. Nah, di dalam masa Paskah ini kita bersama-sama memasuki satu acara yang bernama Corpus Christi, artinya tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Ketika para murid merasa bahwa tubuh Kristus, tubuh Sang Guru itu hilang, mereka mula-mula merasa kecewa, mula-mula merasa bimbang, bahkan ada yang merasa marah. Mereka lupa bahwa tidak adanya jenazah, jasad, tubuh layu Sang Kristus itu di gua tempat jenazah itu semula dibaringkan, bukan karena diambil orang, bukan karena dicuri, tetapi karena memang tubuh Kristus itu bangkit. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara tradisi gerejawi memang masa Paskah diperingati beberapa kali di dalam satu hari Minggu, yaitu Minggu Paskah. Ada ibadah subuh, ada ibadah siang hari, dan ada ibadah sore hari. Nah, materi atau teks Alkitab yang dibacakan di dalam ibadah sore adalah kisah perjalanan ke Emmaus. Dan kisah inilah yang akan kita renungkan sore hari ini. Para murid tidak menyadari siapa yang hadir di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Ketika orang asing itu datang, nimbrung berbicara dengan kedua murid Yesus ini, mereka berkata kepada orang asing ini, "Semula kami mengira bahwa Tuhan Yesuslah atau guru inilah yang akan membebaskan kami dari penjajahan, perbudakan, penindasan bangsa Romawi. Namun nyatanya tidak. Ia mati, ia disalibkan,
dan ia dikuburkan. Sebuah kalimat yang menunjukkan penyesalan yang bertubi-tubi. Menyesal karena harapan mereka akan kebebasan tidak bisa terwujud. Kekecewaan karena guru yang mereka cintai dan hormati ternyata ditangkap dan bahkan mati. Tetapi juga ada kekecewaan karena jasad sang guru itu lenyap, tidak ada lagi di tengah kubur yang sekarang kosong. Mereka tidak sadar bahwa orang asing yang nimbrung bercakap-cakap dengan mereka justru adalah tubuh yang semula terbaring sebagai jasad di kubur yang kosong itu. Ya, Tuhan Yesus sendiri mendatangi mereka dan turut berkata-kata, turut bercakap-cakap. Kapan kesadaran itu muncul? Ketika mereka mengundang Tuhan Yesus untuk berteduh bersama di kediaman mereka, dan ketika Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat, mereka kaget, mereka terkejut, mereka tersentak. Ini Yesus. Dan seketika itu juga tubuh Kristus itu lenyap dari pandangan mereka. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktunya ketika kekecewaan, kekhawatiran, duka cita, dan bahkan keputusasaan melingkupi kehidupan seseorang, melingkupi kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita. Kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan kemarahan seringkali menutup mata kita dan membuat hati kita tidak menjadi peka akan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi mari di hari Paskah ini kembali kita mau meminta kepada Tuhan agar di dalam kuasa kebangkitan itu kita dimampukan untuk meluruhkan selaput yang menutup mata rohani kita, dan kita dimampukan untuk melihat tangan Tuhan yang bekerja begitu indah di dalam setiap titik kehidupan kita, memampukan kita melihat dari sudut pandang yang berbeda segala permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam semangat Paskah, marilah kita kembali memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan semangat, karena kita mengingat Yesus Kristus yang hidup, Yesus Kristus yang bangkit, membawa pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat Paskah, selamat mengingat dan menghayati
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biarlah di dalam kuasa kebangkitan kita senantiasa menyediakan hidup kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dan untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam kuasa kebangkitan Kristus, kami datang di hadapan-Mu memohon kiranya Engkau memberikan semangat di dalam hati kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, namun juga memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk menjalani panggilan kami, hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kehidupan itu yang telah mengalahkan maut, kami berdoa. Amin. Selamat Paskah. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Ingatlah, Yesus sudah bangkit. Amin.